Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Koko. Ya Koko juga udah kangen sih sama kalian semua gitu. Dimanapun ya kita harus tetap tinggal di rumah untuk beberapa saat ini. Dan kita mau berdoa juga supaya Tuhan menolong kita semua. Tuhan berikan kekuatan buat kita semua, keluarga kita semua dijagai oleh Tuhan. Dan suatu saat waktu kita ketemu lagi nih nanti di Life Kids, di gereja, kita akan sama-sama bersuka cita menaikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Siap-siap ya adik-adik, kita mau sama-sama nyanyiin lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ikutin gerakannya ya adik-adik. Firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyi satu lagu. Mereka perlukan, kita mau melihat bahwa banyak jiwa-jiwa yang di luar sana yang mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mungkin kita secara fisik nggak bisa menjangkau mereka, tapi kita bisa menjangkau mereka dalam doa-doa kita. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini ya. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Dalam tangan mereka, tersimpan namun Tuhan tangis mereka. Katakan
Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah situasi yang kelihatannya kurang baik, Engkau Tuhan tetap Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Sekalipun mungkin orang tua kami sedang mengalami kesulitan, Tuhan, mungkin teman-teman kami sedang mengalami kesulitan, mungkin kami sendiri juga sedang mengalami kesulitan. Kami percaya Engkau Tuhan gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu beserta dengan kami Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk bisa peduli kepada orang lain Tuhan. Untuk bisa berdoa buat mereka Tuhan. Mungkin mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka gak tahu harus berteriak kemana Tuhan. Tapi ketika kami tahu Tuhan, bahwa kami berseru kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup Tuhan. Saat kami mau belajar dengan firman Tuhan, biar Allah Roh Kudus berbicara kepada kami di tempat kami masing-masing. Biar Tuhan memberkati kami dan kami boleh mengerti isi hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Tentu kalian sudah siapkan Alkitab kan ya? Nih, Koko juga udah siapkan Alkitab Koko. Coba kalau kalian yang belum siapkan, coba disiapkan dulu ya. Sekarang hari ini Koko akan membagikan sesuatu hal yang mungkin selama ini kita sudah sering lakukan atau ada yang belum. Tapi firman Tuhan hari ini akan berbicara buat kita semua, buat Koko dan buat kalian semua hari ini. Koko sebenarnya mau tanya dulu nih, pernah nggak kalian merasakan suatu kesusahan, sedang sakit, mungkin sedang ulangannya banyak, sampai kalian jadi mungkin agak stres, mungkin agak harus istirahatnya kurang, atau mungkin kalian keluarganya ada yang sedang mengalami kesusahan. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Pasti ya, mungkin kita semua pasti merasakan kesusahan. Nah, apa yang akan kalian lakukan pada saat kalian sedang merasa susah? Yang pasti, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan pertama-tama sebelum kita minta pertolongan kepada orang lain atau pada keluarga. Yang pasti kita harus berdoa dulu kepada Tuhan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman dan orang lain yang kita kenal. Nah, ternyata Tuhan nggak pengen cuma kita berdoa untuk diri kita sendiri aja loh adik-adik. Tuhan senang melihat kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, dan untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi lebih jauh lagi, Tuhan pengen kita berdoa buat orang lain. Bahkan orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali loh. Nah hari ini temanya kita akan membicarakan tentang doa syafaat buat orang lain. Di Alkitab kita mau ambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Nah yang udah dapat, coba siapa yang udah dapat? Nah pasti kalian udah dapat semua ya. Oke, judul dari perikop di ayat firman Tuhan tersebut mengatakan bahwa doa syafaat Abraham untuk Sodom. Siapa yang tahu arti kata syafaat apa ya? Nah, doa syafaat adalah doa yang ditujukan untuk keperluan orang lain, untuk kebutuhan orang lain yang mungkin kita bisa kenal atau mungkin kita tidak kenal. Nah, jadi dalam cerita ini diceritakan bahwa pada suatu hari Tuhan datang kepada Abraham. Kita tahu kan Abraham adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Suatu hari Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat bahwa kota Sodom dan Gomora itu penuh dengan orang-orang yang berbuat jahat, dosanya sangat berat gitu. Makanya Tuhan ingin menghukum kota Sodom, ingin memusnahkan kota Sodom. Abraham waktu mendengar Tuhan ingin menghukum kota Sodom, dia teringat akan keponakannya Lot yang tinggal di kota Sodom beserta dengan keluarganya. Abraham sangat sedih waktu mendengar bahwa Tuhan ingin memusnahkan kota Sodom, ingin menghancurkan kota Sodom. Oleh sebab itu, Abraham memberanikan diri untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau misalnya sekitarnya ada 50 orang benar di kota Sodom itu, apakah Tuhan masih akan tetap memusnahkan kota Sodom? Abraham berkata kepada Tuhan seperti itu. Lalu Tuhan menjawab, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom itu, aku tidak akan memusnahkannya. Kemudian Abraham berpikir lagi, apakah ada ya 50 orang di kota Sodom yang benar di hadapan Tuhan? Akhirnya dia kembali berkata kepada Tuhan, Tuhan, gimana kalau sekitarnya 5 orang kurang
orang benar di kota Sodom itu. Artinya ada 45 orang yang benar di kota Sodom ini. Apakah Tuhan akan tetap memusnahkan kota Sodom? Tuhan berkata, kalau misalnya ada 45 orang benar, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom. Kemudian Abraham agak ragu-ragu lagi, Tuhan, gimana kalau cuma 40 orang Tuhan? Apakah Tuhan masih akan menghukum kota Sodom dan memusnahkan orang-orang yang benar sama dengan orang-orang yang jahat? Tuhan bilang, seandainya 40 didapati orang benar, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom. Abraham gigih terus memperjuangkan hal itu gitu, karena Abraham merasa ragu, apakah ada sejumlah orang benar di kota Sodom. Akhirnya kemudian Abraham menurunkan lagi jumlah permintaannya. Tuhan, gimana kalau 30 orang benar ada di kota Sodom? Apakah Tuhan masih akan tetap menghukum kota Sodom? Tuhan bilang, kalau ada 30, aku nggak akan menghukum. Kemudian Abraham minta lagi, 20 Tuhan, 20. Bagaimana kalau ada 20 orang yang benar di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan masih akan menghukum? Tuhan kembali bilang, kalau ada 20 orang yang benar, aku tidak akan memisahkan kota Sodom. Abraham saat itu masih tetap ragu-ragu, apakah benar ada 20 orang atau yang benar di hadapan Tuhan? Akhirnya terakhir kali Abraham meminta kepada Tuhan. Abraham memberanikan diri sekali lagi. Abraham nggak mau menyerah untuk terus berdoa untuk membela kota Sodom, membela Lot dan keluarganya, dan membela seluruh kota Sodom. Akhirnya Abraham sekali lagi bilang kepada Tuhan, Tuhan, apakah kalau ada 10 orang yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap memusnahkan kota Sodom? Tuhan bilang kepada Abraham, kalau ada 10 orang benar di hadapan Tuhan di kota Sodom itu, Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom. Kita bisa lihat bagaimana Abraham tuh nggak menyerah gitu dengan apa yang menjadi permohonannya kepada Tuhan. Abraham mungkin bisa aja berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku minta Lot dan keluarganya aja yang diselamatkan. Tapi Abraham memohon kepada Tuhan seluruh kotanya diselamatkan gitu. Bukan cuma berdoa buat keluarganya Lot, bukan cuma berdoa buat keponakannya, tapi Abraham berdoa buat orang-orang lain seluruh kota itu supaya belas kasihan Tuhan tercurah atas kota Sodom. Walaupun pada akhirnya Tuhan nggak mendapati ada 10 orang benar di hadapan Tuhan di kota Sodom. Hanya 4 orang yang percaya kepada Tuhan saat itu, yaitu Lot, istrinya, dan 2 orang anak perempuannya. Dan akhirnya singkat cerita bahwa Tuhan memusnahkan kota Sodom. Tapi Tuhan tetap mengasihani keluarga Lot. Akhirnya Lot dan keluarganya diluputkan dari kemusnahan itu. Walaupun kita tahu istrinya tidak taat pada Tuhan, akhirnya istrinya juga dihukum oleh Tuhan. Nah, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa Abraham gak pernah menyerah. Abraham gak pernah menyerah untuk berdoa, memohon, berdoa buat orang lain, berdoa buat keluarganya, supaya Tuhan jangan memusnahkan. Nah, begitu pula dengan kita, adik-adik. Kita saat ini mungkin kalian sedang berdoa tentang sesuatu hal. Mungkin kondisi keadaan sekarang mempengaruhi keluarga kalian secara langsung. Mungkin ada orang tua kalian yang mungkin nggak bisa kerja lagi. Mungkin ada saudara kalian yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit, yang nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin kalian mendengar tetangga kalian juga ada yang udah nggak bisa berjualan, udah nggak bisa, kalau ada yang tetangganya supir angkot mungkin udah kehilangan banyak penumpang, udah nggak bisa dapat penghasilan apa-apa. Mungkin kalian mendengar semua itu, teman-teman kalian, guru kalian, walaupun kalian nggak ketemu secara langsung. Saat inilah waktunya, waktu yang tepat kita semua ada di generasi ini gitu. Di tahun 2020, waktu Tuhan izinkan kita masuk tahun ini. Ini adalah bagian rencana Tuhan buat Koko, buat kalian semua. Kita mau jadi pendoa syafaat, kita mau berdoa buat orang lain. Berdoalah buat kota kalian. Berdoalah buat bangsa kalian, berdoa buat pemimpin-pemimpin, buat presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin negara kita, buat ABRI, kepolisian, buat dokter-dokter yang saat ini sedang berjuang keras merawat orang-orang yang terkena penyakit corona ini. Berdoa buat mereka biar Tuhan kasih kekuatan buat mereka, biar Tuhan kasih pertolongan kepada mereka melebihi apa yang bisa mereka lakukan. Biar kita suatu saat akan melihat bahwa emang Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kota ini, untuk bangsa ini, bahkan untuk seluruh dunia. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, kita mau sama-sama peduli buat orang-orang lain. Mau sama-sama melihat bahwa banyak kebutuhan orang-orang lain yang di luar sana yang mungkin kita nggak kenal, atau kita bisa lihat secara langsung mungkin.
pedagang-pedagang di jalan juga yang sudah kekurangan pembeli, yang sudah nggak punya penghasilan. Mungkin tukang-tukang dagang yang biasanya lewat rumah kalian di depan yang mungkin sudah nggak bisa lagi berjualan karena sudah nggak punya modal untuk usaha, nggak punya pekerjaan lagi. Kita mau sama berdoa buat mereka semua gitu, biar Tuhan, belas kasihan Tuhan menjamah mereka, dan kita akan melihat bahwa Tuhan pakai pemimpin-pemimpin negara kita dengan hikmat yang luar biasa untuk bisa mengatasi semua masalah ini. Biar Tuhan juga memberkati kita semua juga, untuk keluarga kita juga masing-masing. Biar Tuhan yang melindungi, memberikan apa yang kita butuhkan pada saat-saat sulit seperti ini. Nah adik-adik, kita mau sama-sama buka ayat firman Tuhan kita pagi hari ini di Kolose 1 ayat 9. Yuk kita sama-sama buka. Oke, udah pada dapat adik-adik? Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Sekali lagi, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi, firman Tuhan mengajarkan kita untuk nggak berhenti-hentinya berdoa. Mungkin kalian udah berdoa 1 kali, sepertinya tidak ada jawaban. 2 kali, sepertinya tidak ada jawaban. 3 kali, sepertinya masih belum ada jawaban. Ingatlah bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Seperti Tuhan mendengar doa Abraham. Seperti waktu Tuhan mendengar permohonan Abraham. Walaupun Abraham harus meminta berkali-kali sampai terakhir usahanya. Tapi percayalah bahwa Tuhan gak pernah tinggal diam gitu. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk semua ini. Dan mari kita sama-sama berdoa sampai segala sesuatu yang kita doakan itu terjadi. Ya ingat kata push, pray until something happen. Kita harus berdoa dengan tidak jenuh-jenuh, berdoa dengan tidak menyerah. Seperti Abraham juga berdoa sampai dengan akhir gitu, sampai dengan usaha yang terakhir dia lakukan. Ya, firman Tuhan hari ini seperti itu. Nah, untuk membantu kita juga bagaimana sih kok aku bisa berdoa? Mungkin banyak hal yang terpikirkan oleh aku, tapi mungkin aku pada waktu berdoa lupa ya kok apa yang harus aku doakan. Nah, mungkin kita bisa buat daftar doa kita seperti daftar ini gitu. Jadi kalian buatlah waktu kalian teringat akan satu hal, waktu kalian mungkin mendengar satu hal yang kalian tahu bahwa itu membutuhkan bantuan doa kalian. Kalian tulislah di kertas atau di buku kalian, tulis apa aja yang terlintas dalam pikiran kalian. Ingat, tidak ada doa yang terlalu kecil atau terlalu besar. Semuanya kita bisa doakan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan bisa bekerja melalui banyak hal untuk menjawab doa kita. Ya, jadi ingat ya, kalian bikin nih daftar doanya. Jadi waktu setiap kali kalian mau berdoa, kalian lihat nih, yang mana yang kalian bisa doakan terlebih dahulu, yang mana yang bisa kalian doakan belakangan. Jadi kalian bisa mendoakan semuanya sesuai dengan prioritasnya, sesuai mana yang lebih perlu kalian doakan. Dan percayalah, walaupun kalian masih kecil, percayalah Tuhan mendengar doa kalian. Dan percayalah Tuhan gak pernah tertidur, Tuhan gak pernah terlelap. Tuhan akan menjawab doa kalian. Dan kalian akan melihat bahwa bangsa Indonesia akan dipulihkan, kota Bogor akan dipulihkan, banyak orang akan mengenal Tuhan. Karena Tuhan sedang punya rencana yang besar untuk bangsa kita semua. Nah, mari sekarang sama-sama adik-adik kita berdoa. Kita mau berdoa membawa bangsa kita, membawa kota kita, membawa guru-guru kita, dan kita mau membawa, mungkin kalian punya doa yang udah kalian ingat. Mari kita sama-sama doakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengar Tuhan bahwa kami harus berusaha berdoa dengan tak pernah kenal dan kata menyerah Tuhan. Kami percaya bukan Tuhan tidak mendengar doa kami, tapi kami percaya Tuhan sedang melihat bahwa anak-anak Tuhan sedang berteriak kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar semuanya itu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk Indonesia Tuhan yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan, kami berdoa biar tangan Tuhan menjamah bangsa ini Tuhan, memulihkan bangsa ini. Tuhan, pakai para pemimpin negara kami Tuhan untuk bisa memimpin dengan baik Tuhan, mengatur semua dengan baik Tuhan. Setiap orang yang mungkin gak punya penghasilan, gak punya uang, gak punya makanan Tuhan Yesus, biar semua bisa tertolong Tuhan. Tuhan tolong guru-guru kami juga yang mungkin mereka juga
sedang mempersiapkan pelajaran-pelajaran untuk belajar online. Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat, berikan mereka ketekunan Tuhan, berikan mereka kesehatan juga Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter Tuhan, untuk para tenaga medis yang sedang berperang melawan penyakit ini dan merawat orang-orang yang sedang terpapar virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan buat mereka, berikan kekuatan Tuhan, berikan mereka juga kesabaran Tuhan, biar mereka boleh melihat banyak hal yang positif, banyak hal yang baik di balik semua peristiwa yang terjadi Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, juga untuk diri kami Tuhan. Perlindungan Allah ada atas kami Tuhan, tetap bungkus kuasa darah Tuhan Yesus atas kami, biar kami juga boleh melihat banyak kebaikan yang Tuhan lakukan. Dan kami juga boleh memberkati orang-orang yang mungkin kurang beruntung saat ini Tuhan, dengan apa yang bisa kami berikan, sekecil apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai semua itu buat kebaikan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa kami untuk kami juga boleh belajar berdoa terus Tuhan di rumah kami Tuhan, mengambil waktu Tuhan untuk berdoa buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu adik-adik di minggu berikutnya. God bless. Kami dari tim pengembalaan Life Kit mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Life Kit hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.